Legislator ekstremis Israel coba serbu rumah aktivis Palestina di Sheikh Jarrah. Seorang anggota ekstremis Knesset Israel mencoba menyerbu rumah keluarga aktivis Palestina, Mohammed dan Mona Al-Quds di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki. Saksi mata mengatakan, Bezalel Smotrich, pemimpin partai rasis sayap kanan Zionisme agama, mencoba memaksa masuk ke rumah pada Selasa sore sebelum dicegah oleh warga Sheikh Jarrah. Yakub Arafah, kepala komite yang mewakili warga Palestina di Sheikh Jarrah, mengatakan bahwa anggota keluarga Al-Quds menghadapi Smotrich ketika dia mencoba menyerbu rumah mereka, seperti dikutip dari The New Arab, Rabu 23 Juni. Polisi Israel kemudian turun tangan dan memaksa Smotrich dan ekstremis Israel lainnya yang menemaninya meninggalkan daerah itu. Keluarga Al-Quds telah menjadi sorotan global atas sikap oposisi vokal mereka terhadap upaya pemukim Israel untuk mengambil alih rumah mereka dan rumah-rumah lain di daerah Sheikh Jarrah. Awal bulan ini, Israel menangkap Mohammed dan Mona Al-Quds sebelum membebaskan mereka beberapa jam kemudian. Mereka termasuk di antara lusinan keluarga di Sheikh Jarrah yang menghadapi pergusuran dari rumah mereka setelah pemukim Israel mengklaim bahwa mereka dibangun di atas tanah milik orang Yahudi sebelum pembentukan Israel tahun 1948. Pernyataan para pemukim telah ditolak dengan keras oleh orang-orang Palestina serta kelompok-kelompok hak asasi manusia. Dan sementara Israel mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mengklaim properti Palestina atas dasar ini, Israel menolak untuk mengizinkan orang-orang Palestina yang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka pada tahun 1948 dan keturunan mereka untuk merebut kembali properti mereka di tempat yang sekarang adalah Israel. Smotrich yang memiliki sejarah hasutan rasis terhadap warga Palestina berhasil bertemu dengan pemukim Israel yang telah mengambil alih sebagian dari rumah keluarga Al-Quds sebelum diperintahkan pergi oleh polisi Israel. Penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran pelecehan reguler oleh para ekstremis dan pemukim Israel. Pada hari Senin, ekstremis Israel di bawah perlindungan polisi Israel mengamuk di daerah itu, menyerang warga Palestina dengan kursi, kembang api, dan semprotan merica. 20 warga Palestina terluka, termasuk seorang pria tua yang terluka setelah dipukul di kepala. Juga pada hari Senin, seorang kapten polisi Palestina ditembak mati di dekat pemukim Israel di Homs dekat Nablus. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa pemukim Israel bertanggung jawab atas penembakan itu. Tetapi tentara Israel mengatakan bahwa tidak ada orang Israel yang terlibat dan mereka sedang menyelidiki insiden tersebut bekerja sama dengan pasukan keamanan Palestina. Iran klaim gagalkan serangan sabotase pada gedung Badan Energi Atom. Otoritas Iran mengklaim pihaknya berhasil menggagalkan sebuah serangan sabotase terhadap sebuah gedung milik Badan Energi Atom di wilayahnya. Iran kini tengah menyelidiki terduga pelaku di balik serangan sabotase itu. Seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu 23 Juni, laporan media nasional Iran menyatakan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan sabotase terhadap gedung milik organisasi energi atom Iran tersebut. Pada Rabu 23 Juni pagi waktu setempat, operasi sabotase terhadap salah satu gedung organisasi energi atom Iran telah digagalkan. Demikian laporan media nasional Iran. Tidak memicu dampak apapun dalam hal keuangan atau manusia, sebut laporan tersebut. Pelaku sabotase gagal melakukan rencana mereka, imbuh laporan media nasional Iran itu. Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kondisi gedung atau bentuk serangan sabotase yang diklaim telah digagalkan Iran itu.
Secara terpisah, kantor berita Iran Noor News melaporkan bahwa penyelidikan tengah berlangsung terhadap serangan sabotase itu. Penyelidikan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi pelakunya dan mencari tahu fakta seputar insiden itu. Demikian seperti dilaporkan Noor News yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Iran. Laporan media Iran, Pers TV menyebut upaya jahat terjadi pada Rabu 23 Juni pagi, tapi tidak berdampak pada korban jiwa atau kerusakan karena tindakan pencegahan keamanan ketat yang diadopsi menyusul tindakan sabotase serupa terhadap situs nuklir dan ilmuwan Iran. Diketahui bahwa Iran sebelumnya menuduh Israel mendalangi serentetan serangan terhadap fasilitas-fasilitas terkait program nuklir Iran dan membunuh ilmuwan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, Israel tidak pernah menyangkal atau membenarkan tuduhan Iran tersebut. Pekan ini, Iran mengumumkan penutupan darurat terhadap satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya di Bushehr. Otoritas Iran tidak menjelaskan alasan penutupan itu, namun menyebut upaya perbaikan akan memakan waktu berhari-hari. Tawuran pecah di Yerusalem, warga Palestina dan pemukim Yahudi saling lempar batu. Warga Palestina dan pemukim Yahudi saling melempar batu, kursi, dan kembang api di lingkungan Yerusalem pada Selasa 22 Juni, seusai kelompok pemukim berusaha mengusir beberapa keluarga Palestina. Penggusuran yang terancam memicu protes dan bentrokan menjelang perang Gaza 11 hari bulan lalu. Itu menjadi ujian bagi koalisi pemerintahan baru Israel yang mencakup 3 partai pro pemukim Yahudi. Tetapi mereka mengesampingkan masalah Palestina untuk menghindari perpecahan internal. Dilansir AP, polisi Israel dan pejabat perbatasan mengatakan menangkap 4 tersangka di lingkungan Sheikh Jarrah. Tidak jelas siapa yang memulai tawuran. Para pejabat mengatakan seseorang meluncurkan kembang api ke pasukan polisi dan rumah-rumah penduduk, termasuk lemparan bom molotov dan batu. Seorang wanita dilaporkan terluka ketika punggungnya dihantam batu, kata polisi. Layanan darurat Bulan Sabit Merah mengatakan krunya merawat 20 warga Palestina.